kita sama-sama berjuang membesarkan Partai Persatuan Pembangunan khususnya Kota Tangerang Selatan. Maka itu tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak bermaksud menggurui, marilah berdoa dan saling mendoakan. Semoga saya bisa memperbaiki Pamulang atau Tangsel menjadi jauh lebih baik. Kembali lagi tadi gimana soal seragam? Seragam sekolah ya, khususnya dari SD, SMP, SMA. Kembali lagi pendidikan. Yang saya ketahui kembali lagi sekolah negeri pastinya. Di mana-mana. Semoga saya tidak salah. Kalau memang saya salah mohon dikoreksi. Koreksinya bisik-bisik saja, pelan-pelan saja, tidak perlu pakai emosi. Seragam itu apalagi negeri kan kembali lagi kepada biaya. Apapun yang kemarin waktu berita yang sebelumnya yang pernah kita buat, saya katakan apapun bentuk biaya di luar dari pemerintah itu namanya tidak sah, berarti pungutan dari sekolah. Nah dasarnya itu apa ya kan, mau bentuknya uang pakar atau uang seragam, atau kemarin uang apa mas, uang infak ya, itu sepertinya di negeri harusnya tidak ada ya, karena kan kita tahu dulu dong tujuannya dibentuk pemerintah adanya sekolah negeri itu untuk apa ya kan. Kok semakin kesini semakin kesana, lama-lama sekolah negeri kita konsepnya kayak sekolah swasta ya, kasihan dong anak-anak kita. Makanya kan banyak masyarakat yang mereka merasa saya tidak mengatakan bahwa negeri itu tidak ada kualitas, bahkan ya saya anak dulu saya sekolah saya di negeri, saya bangga menjadi sekolah menjadi lulusan di negeri, sekolah negeri. Setidaknya saat ini kalau di swasta kan itu untuk biaya kan bebankan oleh namanya biaya-biaya, kayaknya nggak fair ya untuk pendidikan kita saat ini. Pemerintah itu membuat suatu pendidikan itu kan untuk meningkatkan daya pola kita punya kebaikan. Dari yang kemarin saya bilang, pendidikan baik, ekonomi insya Allah pasti baik. Tidak ada ekonomi baik, pendidikan terpuruk, itu tidak mungkin. Dasarnya itu dari pendidikan dulu. Dari mana sih kita dapat ilmu? Iya kan? Dari mana sih kita dapat pengetahuan? Ilmu pengetahuan itu kan adanya di pendidikan, ya kan? Maka dari itu saya agak miris mendengar di sekolah negeri kita ada biaya-biaya dengan dalih kemarin infak, sekarang seragam. Kalau yang saya ketahui ya, harusnya kan konsepnya gini, dibebaskan ya, mungkin dia beli sendiri di luar sana, mungkin apa, tapi kalau biayanya sampai 1,2 itu udah sama seperti swasta nggak sih sekolahnya ya kan, kayak gitu loh. Ya mudah-mudahan saya berharap di Tangerang Selatan khususnya Pamulang tidak ada sekolah yang seperti itu. Semua negeri-negerinya memberikan kebijakan yang sangat bijaksana untuk para murid dan khususnya orang tua, sehingga orang tua itu untuk memasukkan anaknya sekolah tidak ada buat apa sih kan sekarang gitu ya, buat apa sih sekolah, nggak punya uang, jadi anaknya di rumah, kurang pengetahuan ya kan, hanya cuman di sekitar rumah ya kan. Kita miris ya, padahal kita ingin membangun bangsa kita ini jauh lebih berkembang dari ya anak-anak yang berpendidikan, orang-orang yang berpendidikan kayak seperti itu ya. Ya miris saja saya mendengarkan ada sekolah yang dikenakan satu biaya untuk dengan dari infak ataupun sekolah sampai 1,2. Tolong Bapak, Ibu yang saat ini sedang berada mungkin di ruangan yang adem tersebut, khususnya yang sedang mengurusi pendidikan, Bapak Ibu, ini saya kan orang tua ya, saya kan juga punya anak masih sekolah, saya juga masyarakat, mohon dibantu masyarakat kita agar lebih mudah lagi mencapai pendidikan yang memang seharusnya di
didapat oleh anak-anak kita. Karena nanti kalau anak-anak kita nggak sekolah yang negara, ya kan kita nggak punya nanti penerus yang luar biasa punya namanya, dia mungkin punya kelebihan. Tapi kalau tidak diasah, tidak diketahui, ya dia akan diam saja di rumah. Tapi kalau setidaknya kalau dia bisa sekolah, oh iya kelebihan anak ini mungkin di matematik, mungkin di bidang mata pelajaran yang lain, bisa kita kembangkan, bisa dibantu oleh pemerintah. Yuk Bapak Ibu, bantu anak-anak kita. Jangan sampai kita punya anak terpuruk. Oh jadi apa nanti masa depannya? Jangan salahkan juga nanti kalau negara kita yang ada kriminal semua, karena kurangnya pendidikan. Karena pendidikan itu sampai kapanpun sangat dibutuhkan, sampai nanti kita tua itu sangat dibutuhkan. Kurang lebih begitu Mas. Terus gini, kan Mbak Indah ya, Mbak Indah ini kan jadi bacalek ya. Nah, kalau ke depan jadi itu apa reaksinya dengan adanya sekolah negeri yang membuat seperti itu? Saya berarti Mas menanyakan apabila saya nanti menjadi Iya, ketua, insya Allah semua kembali kepada campur tangan Allah. Saya berharap hari ini saya bicara A, nanti insya Allah saya duduk saya juga berlaku seperti A. Saya berharap dan saya akan berjuang untuk pendidikan terutama. Berkali-kali saya kalau misalnya diminta oleh teman-teman media, Mbak Indah ini gini-gini pendidikan. Saya butuh pendidikan saya untuk berubah jauh lebih baik. Saat ini memang lebih baik, tetapi masih ada oknum-oknum yang tidak baik. Itu yang akan saya incar, itu yang akan saya cicak. Tunggu saya nanti, tunggu saya di 2024. Saya tidak akan pernah segan siapapun yang mempersulit anak-anak kami untuk sekolah, entah dalam bentuk apapun. Insya Allah saya siap untuk pendidikan seperti itu. Karena menurut saya pendidikan itu harus dibuat menjadi lebih baik. Berarti gini dong, nanti kalau kita Mbak Indah, seandainya Mbak Indah jadi, apakah sekolah-sekolah negeri itu akan dihapus? Salah satunya misalnya ada pungutan-pungutan yang katakanlah mereka AC misalnya baru jadi, mereka dikenakan satu orang sekian gitu, tidak ada lagi apa pungli-pungli seperti gitu nanti. Selama peraturan itu tidak turun dari pusat, tidak boleh, harus ditekankan. Apapun bentuk pungutannya, selama tidak turun dari pusat, berarti kan sekolah itu kalau ingin, ayo ada pungutan, kita berlaku sebagai orang tua, Bu, mana? Kalau memang itu mana? Karena kan banyak orang tua, mungkin saya awam juga ya, mungkin yang tidak mengetahui kok, ya juga sih kok ini juga, biar tidak ada kesalahpahaman antara orang tua murid dengan sekolah, biar terjadinya keharmonisan, kan orang tua dengan sekolah itu harus terjalin hubungan yang baik, sehingga sekolah itu juga tidak merasa kok kita disalahkan siapa dan tidak. Kami tidak pernah menyalahkan, tetapi tolong bijaksana sedikit untuk memberikan informasi ke kami orang tua murid. Tidak hanya langsung ada uang biaya seragam ya 1,2, tapi kita tidak dikasih jabarannya atau secara resmi pemberitahuannya ini loh seperti itu. Intinya selama tidak turun dari pusat, mereka hanya membuat anggaran sendiri, tidak sah. Dan itu akan menjadi bahasanya, itu akan menjadi lirikan saya. Tunggu saya nanti di 2024. Insya Allah saya dipercaya, insya Allah saya diberi amanah. Yuk kita sama-sama kita membangun pendidikan untuk anak-anak kita. Kita lawan yang tidak baik, harus kita lawan. Kita nggak perlu takut kok seperti itu. Nggak perlu takut seperti ini nggak perlu kita lawan kalau memang itu tidak baik. Ya, ini kan sudah pernah kejadiannya di Pamulang itu ya Mbak ya. Itu di sekolah SMP waktu itu ya. Pernah dibongkar juga sama wartawan itu. Ketika itu ada sekolah SMP itu dia menarik uang untuk biaya AC satu orang sekitar kurang lebih ada 500.000 atau berapa gitu ya. Nah, orang tua murid ini keberatan pada saat itu. Itu gimana tuh tindakan itu? Begini. Kebetulan saya di sekolah anak saya pengurus di sekolah dan pengurus di kelas. Tadi saya mengambil case-nya saja, memungut biaya untuk memasang AC. Kalau seandainya bisa lebih ringan dari AC dan meringankan biaya orang tua, kenapa harus AC? Anak-anak itu sekolah bukan butuh AC, ibu bapak. Anak itu sekolah butuh pendidikan, buat mereka nyaman dengan pola pendidikan, buat mereka nyaman dengan ilmu pengetahuan yang semestinya mereka harus ketahui untuk masa depan mereka, bukan untuk AC. Kalau misalnya gini, di sekolah itu kan ada dewan kelas, komite kelas. Komite Iya.
mau swasta ataupun negeri yang saya ketahui ya, kebetulan saya aktif di sekolah anak-anak saya. Kita rembukan, kita bicara. Misalnya gini, biasanya kan ada orang tua, anak saya kasihannya gini-gini. Jangan melihat anaknya saja, lihat seluruhnya. Kalau kamu melihat anakmu, harus lihat semuanya. Oh iya, kayaknya memang harusnya dipasang satu ini nih penyegar bla 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 bla. Kalau AC kan keberatan. Yuk kita rembukan yuk, misalnya sesama orang tua saja, tidak perlu ke sekolah dulu. Yuk gimana kalau kita pasang kipas angin biar ada udara segar untuk anak-anak kita. Jadi pada saat anak-anak belajar tidak kepanasan, tidak kegerahan, tidak tetap fokus pada pelajarannya. Setelah itu, setelah adanya keputusan dari para orang tua murid yang dijembatani nanti oleh dewan kelas ataupun komite sekolah, baru kompromi dengan pihak sekolah. Setuju atau tidak, kita cari solusi terbaik apapun. Oh iya, pihak sekolah silakan Bu, karena kan di sekolah juga ada listrik kan, kami sudah sediakan listriknya, tetapi juga tidak boleh membebankan pihak sekolah. Misalnya yang tadinya kekuatan daya si listriknya sekolah sekian ditambah AC ataupun kipas angin jadi tinggi, kan membebankan juga. Sedangkan orang tua nggak mau bayar, nanti teriak-teriak lagi. Tidak boleh juga. Kita juga orang tua harus bijaksana. Di sini saya bicara bukan untuk menyindir satu instansi ataupun membela satu pihak, tidak. Kita sama-sama orang tua sekolah harus menjalin kerjasama yang harmonis supaya apa, Mas? Anak kita sekolah, datang ke sekolah, sapa dengan guru, hormat dengan guru, sekolah, belajar, pulang cerita bagaimana sekolahmu nak. Benar dong? Nanti kita sebagai orang tua ucapkan terima kasih ya ibu sudah mendidik anak saya. Kalau kita hanya pusing tentang pendidikan, kasihan anak kita. Yang ada nanti gurunya sewot, nggak mau didik anak kita, biasanya kan gitu. Nah yuk kita bangun kerjasama. Tapi kalau yang tadi balik lagi ke cash, yang tadi menurut saya itu sudah di luar hal yang menurut saya normalnya ya, itu terlalu ngoyo. Itu memang perlu diselidiki gitu. Tapi kan itu dulu. Semoga saat ini tidak ada lagi seperti itu. Terus kedepannya gimana Mbak untuk pendidikan? Karena kan bicara Mbak Ina bicara tentang pendidikan ya, seandainya jadi calon ini ya, DPD ya. DPRD ya? DPRD tingkat kota. Seandainya jadi nih Mbak, gimana solusi untuk menginginkan pendidikan sekolah di khususnya di daerah Pamulang dan Tangerang Selatan ini? Kalau saya rasa pendidikan, kita bicara pendidikannya ya, bukan oknumnya. Iya, pendidikannya. Pendidikan yang saya lihat saat ini sudah cukup bagus, pendidikannya loh ya, sudah cukup bagus di Tangerang Selatan. Cuman kembali gitu ya, yang harus kita berantas, yang harus kita bersihkan oknum-oknum yang mencari kelebihan dari peluang-peluang yang ada di dunia pendidikan kita. Jangan salah, peluang itu memang banyak, makanya jangan berikan peluang-peluang kepada oknum-oknum yang nakal. Tunggu saya di 2024. Seperti itu. Oke, sekarang cerita tentang yang tadi yang acara di bawah ini Pak, apa sih penting? Kebetulan hari ini tanggal 2 ya? 2 Agustus kami para caleg dari Kota Tangsel bersilaturahmi, saling kenalan. Kan siapa tahu ada yang tidak kenal. Yang dipelopori oleh Bapak Haji Rudi dari calon DPR kita. Nah saat ini sebenarnya tidak ada membahas selalu bagaimana sih, kita hanya datang bersilaturahmi lalu kita diberikan semangat oleh Bapak Haji Rudi. Seperti itu, yuk kita saling kenal, kita saling bertanya, yang memang itu kita tidak tahu menjadi tahu, lalu seperti ini. Intinya saat ini adalah hanya bersilaturahmi. Jadi nanti narasinya jangan dirubah ya. Saya takut soalnya nih. Jadi jangan dirubah loh narasinya. Hari ini kita hanya antar sosialisasi gitulah. Ya antar, kurang, tapi silaturahmi. Kalau sosialisasi nanti kesannya terlalu ke politik lagi ya. Kita hanya bersilaturahmi, makan siang bersama. Tadi pakai pecah, enak banget, pokoknya seger dan tidak ada pembicaraan politik apapun. Kita hanya bersilaturahmi, saling kenal antar caleg, lalu diberikan semangat oleh Pak Rudi untuk caleg-caleg yang mungkin caleg-caleg baru yang mungkin seperti saya yang sedang mencoba dalam arti kata siapa tahu nanti saya beruntung, kembali lagi siapa tahu nanti 2024 insya Allah saya beruntung diberikan kepercayaan oleh masyarakat Pamulang khususnya, lalu saya bisa bergerak
dengan dibantunya oleh masyarakat juga bergerak menghapus para oknum-oknum nakal itu, kan berarti saya punya keberuntungan. Pak Haji ini memberikan semangat kami, semangat berjuang, karena masyarakat kita butuh dibantu gitu. Bukan kita yang dibantu, tapi masyarakat perlu dibantu. Pak Haji ini memberikan kita satu pendidikan seperti itu, kurang lebihnya itu. Tadi kan Pak Ruli bilang statementnya kita sosialisasi kan, jangan pernah ada yang mengkritik tentang caleg gitu. Itu tanggapan bagus, jangan memprovokasikan. Nah, jadi gini, takutnya kalimatnya salah, jangan pernah mengkritik, lah dipotong deh. Jadi Pak Haji Ruli itu memberikan satu edukasi ke kita, sesama caleg atau sesama caleg, apalagi satu alma mater, warnanya sama, logonya sama, jangan saling mengkritik, jangan saling mengikut, jangan saling menjatuhkan. Saya pribadi, tujuan saya adalah, pertama, ini dua dari saya punya program ya. Saya masuk ke alma mater saya ini, tujuan saya adalah warna saya, partai saya harus naik. Karena kalau partai saya naik, insya Allah saya bisa kebantu naik. Kan kurang lebih gitu. Secara logikanya seperti ini. Bagaimana orang bisa percaya sama saya kalau dia tidak percaya dengan partai saya? Maka dari itu Pak Ruli mengajarkan ke kami semua hubungan yang rukun dan harmonis antar caleg, mau dia pilihannya A, B, C, D, E, F, G, monggo silakan, jangan dikritik, jangan diganggu, jangan diapa-apain, karena kita itu harus harmonis, harus sama-sama berjuang. Untuk apa? Untuk partai kita jauh lebih baik. Partai kita tadi ya Pak Yuri bilang, partai kita partai besar. Seperti itu kan? Partai kita bukan partai tua. Pak Haji ini nggak mau partai kita dibilang tua, orang isinya ada anak mudanya kan gitu ya. Jadi kita tidak boleh saling menjatuhkan. Monggo yang punya pilihannya berbeda silakan dijalankan. Kalau si ini dengan sini monggo jangan diganggu, jangan diputar-putik, karena kita ini semuanya saudara, satu lambang, satu warna. Itu yang Pak Haji ini selalu ajarkan ke kami semua. Kurang lebih seperti itu. Satu lagi sekali lagi Mbak ya. Mbak ini kan belajar berpolitik sejak kapan Mbak? Kalau saya tidak belajar berpolitik, Mas. Kalau nanti belajar berpolitik, yang ada saya mempolitikan masyarakat. Saya tidak pernah belajar politik dan saya tidak mau belajar politik. Karena saya tidak mau mempolitikan masyarakat saya atau warga sekitar saya tidak mau. Saya belajar membuka mata saya, melihat apa sih yang seharusnya. Oh ini tidak baik. Hari ini Mas, hari ini lu siapa, lu bisa apa? Kalau saya tidak bergerak, karena Tuhan memberikan kita kesempatan peluang, tidak saya ambil kesempatan itu, saya tidak akan bisa. Saya punya beban, itu tadi, saya orang tua, saya punya anak-anak yang bersekolah, saya mengalami yang Mas tadi cerita itu, saya mengalami. Maka dari itu, gue siapa, gue bisa apa? Mumpung gue dikasih peluang, gue harus bergerak. Tunggu saya di 2024, insya Allah saya dipercaya, saya diberikan amanah, saya akan bertemu dengan mereka, saya akan bertanya untuk apa? Kan seperti itu. Kalau memang tidak perlu, singkirkan. Mudahkan pendidikan anak-anak. Jadi saya tidak pernah belajar politik. Apa yang saya bicarakan pure dari otak dan hati saya. Terus kesan-kesan dari Mbak Indah sendiri terkait masalah silaturahmi, apa yang menjadi suatu hikmah dalam acara tadi Mbak? Pertama saya dapat mengenal keluarga-keluarga baru. Jujur, saya memang baru di P3. Saya bangga masuk P3. Saya bangga. Nah, awalnya saya takut dengan partai. Bukan takut ya, maksudnya saya seperti masyarakat lain lah. Dengan partai itu parnoid ya. Tapi setelah saya bismillah saya melangkah ke partai berlambang Ka'bah berwarna hijau, saya dapat banyak ilmu. Pertama, silaturahmi itu memang sangat dibutuhkan. Kamu mau sehebat apapun kamu tidak punya silaturahmi, kamu bukan siapa-siapa. Itu yang saya dapat di hari ini. Kedua, ilmu yang didapat oleh saya dari pendidikan yang diberikan oleh Pak Haji ini, bahwa kita semua bersaudara sekalipun pilihan kita berbeda. Seperti itu Pak. Nah, ketiga, bersiaplah mempunyai hati yang legowo. Kalau memang kita kalah, teman samping kita menang, ucapkan saksi. Selamat ya. Kalau kita kalah ya sudah, kita jangan marah-marah. Oh kita kalah kok, berarti belum rezekinya.
berarti ibaratnya masih harus ada yang diperbaiki dari diri kita, kan kurang lebih seperti itu. Tapi hari ini saya banyak mendapatkan hikmah dari pelajaran yang Pak Ruli berikan kepada saya, seperti itu. Dari yang ibaratnya saya tidak tahu menjadi tahu. Itu untuk hari ini saya sangat beruntung dan saya sangat bangga masuk di partai yang benar-benar menurut saya, wah, dulu gue noit loh sama yang namanya bentuk partai itu gue noit. Tapi setelah saya mengenal P3, saya orang baru, tapi saya dirangkul oleh mereka. Mereka tidak melihat warna kulit, warna rambut, siapa indah itu, siapa tidak. Ayo Bu Indah, ayo Mbak Indah, kita sama-sama, kita berjuang sama-sama. Tujuan kita sama. Makanya saya bilang, yang saya dapat dari pendidikan Pak Haji Ruli saat ini adalah, pertama, kita harus punya jiwa legowo. Kalau memang kita kalah, kita sadar diri, di mana letak kekurangan kita, perbaiki. Kalau memang kawan samping kita menang, ucapkan selamat ya. Jadi kita nggak boleh mengganggu dia, kita tidak boleh mengusik dia. Mereka itu punya hak. Yang penting adalah logo Ka'bah kita, warna hijau kita naik ke atas. Kurang lebihnya begitu. Terakhirnya harapannya ke depannya gimana? Untuk apa nih harapannya? Harapan Mbak jadi naik Sama untuk Pertama, masyarakat. untuk pribadi saya Pribadi ya. sendiri, Iya. harapan saya pastinya bisa lolos dari apa namanya? Pilpres. Ya, pemilihan ini bisa lolos dan bisa dipercaya oleh masyarakat khususnya Pamulang, bisa diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan. Terus kalau harapannya ke saya pastinya P3 jauh lebih berkibar seperti itu, dan khususnya untuk P3 Taksel semakin solid, semakin harmonis. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap saudara, warna kita tetap hijau, darah kita tetap merah, kurang lebih begitu. Terima kasih.